Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Pertama-tama saya memang lagi nunggu juga momentum ini. Sengaja saya selama ini tidak speak up, tidak berbicara karena saya punya komitmen bahwa kasus ini saya akan sampai tuntas. Baru saya akan speak up, saya akan bicara sampai dengan 3 hari lalu saya minta kepada kuasa hukum daripada terlapor saudara Sam. Di sini saya jelas-jelas aja juga nama Sam itu sebetulnya nama palsu, nama inisial, nama aslinya dia bukan Syekh Ahmad Misri, bukan. Nama aslinya adalah nama lain. Beliau minta sama saya untuk jangan membahas di media dulu dan sebagainya, cooling down. Saya bilang ya nggak apa-apa, saya akan cooling down sampai dengan waktunya. Tapi kalau si Sam ini masih, si Ahmad Misri ini di sini masih mengancam dan meneror kepada saksi-saksi saya, kepada korban, kepada siapapun, maka saya akan speak up di media. Sebelumnya mungkin ada tayangan yang pengakuan daripada Ustadz Abi Maki, di mana Ustadz Abi Maki beberapa hari sebelumnya itu mendapatkan satu teror di mana Ahmad Misri ini meminta untuk dibikin keterangan palsu yang mengatasnamakan Ustadz Abi Maki, seperti itu, kepada salah satu orang di daerah Palembang. Kasus ini sebetulnya bergulir pada tanggal 13 November 2025. Awal saya mengetahui kasus ini, di mana saya ditelepon oleh saudara Habib Abdurrahman Habsyi, ya ada di sini Habib Abdurrahman Habsyi yang di belakang situ. Dia menelpon saya kurang lebih pukul 3 pagi. Dia telepon saya, dia mengatakan, Habib apa kabar, ada salam daripada Ustadz Abi Maki, kita ini meminta tolong masalah ada kasus asusila. Kasus asusila ini dilakukan oleh seseorang ustadz. Saya tanya siapa ustadznya, disebutkan Habib mungkin kenal, namanya Ahmad Misri. Oh iya saya kenal, sudah lama saya kenal, seperti itu. Cuman memang kurang lebih ada 10 tahun saya nggak pernah jumpa lagi dengan Syekh Ahmad Misri ini. Nah, saya dengan gampang saya ngomong, ya udah nikahin aja sih, gitu kan. Dibilang masalahnya nggak sepele ini. Mohon ribu-ribu maaf kepada kaum wanita. Bukan saya melecehkan kaum wanita, tapi saya mengatakan itu karena spontan. Pagi-pagi jam 3 subuh saya mau sholat subuh, ditanya seperti ini, dikasih informasi seperti ini, otomatis spontan saya ngejawab seperti itu. Bukan saya melecehkan, ya udah nikahin aja gitu. Tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Oh masalah apa? Bagaimana kalau saya gabungin di dalam grup? Nah saat itu akhirnya saya di-invite ke grup. Saya lupa nama grupnya grup apa. Di grup tersebut jam 7 pagi kurang lebih, jam 7 pagi saya jam 7 pagi saya di-invite di grup tersebut. Di grup tersebut itu karena saya ngelihat banyak yang saya tidak kenal di dalam grup, ya. Maklum saya ini kan di kampung, ya. Saya ustadz kampung, ya, itu juga kalau diakui sebagai ustadz. Sebetulnya saya sih orang yang lagi mau belajar benar. Saya bukan orang baik, saya bukan orang soleh, saya bukan orang alim. Saya lagi mau belajar ke arah yang benar, ke arah yang baik. Nah, kejadian tersebut jam 7 pagi saya di-invite, lalu jam 10 pagi itu kurang lebih saya ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya HB Mahdi. Saya nggak pernah mengatakan diri saya Habib karena nggak pantas. Saya katakan saya HB Mahdi. Ada yang bisa saya bantu, tapi non respon. Baik ucapan salam saya pun, walau ada yang menjawab, satu pun nggak ada yang jawab. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 nggak ada yang jawab. Saya berkata dalam diri saya, kalau seandainya ini hari tidak ada yang ngejawab juga, maka saya akan left dari grup ini. Gitu. Karena saya nggak tahu kasusnya kasus apa, kasus asusila apa, dan saya ini juga nggak ada nilai kepentingan. Cari harta saya nggak cari harta, cari populer saya lebih populer daripada Sam. Mohon maaf, ya. Sebelum dia di TV saya udah di TV, mungkin paling tua di TV saya di sini, gitu. Cuman sekarang kan jadi TV CCTV gitu kan, jadi di kampung, gitu. Nah, saat itu saya ini juga saya menepis bahwa ada kalimat bahwa persaingan dakwah
Saya punya pondok pesantren di Indonesia gratis, saya punya pondok pesantren di luar negeri juga gratis, alhamdulillah gitu kan. Anak-anak kita berangkatin dengan beasiswa tanpa saya ngemis ke kanan ke kiri, alhamdulillah seperti itu. Nah, yang menariknya tanggal 15 itu saya tetap ucapin salam lagi untuk kedua kali. Itu sore hari saya ucapin salam, assalamualaikum, saya perkenalkan saya Habib Mahdi dan sebagainya. Lalu habis maghrib Ustadz Habib Maki ada nge-DM saya, nge-WA saya, Japri. Dia kirimin tuh namanya video, kronologis, kejadian dan sebagainya. Saya lihat, ini saya nggak paham ini, apa ini kejadiannya. Yang menarik daripada kejadian tersebut, ada keisengan saya jam 10 malam itu, keisengan saya buka, ada satu video yang singkat, ya kurang lebih durasinya 9 detik. Itu ada kalimat bahwa, Syekh kenapa demikian? Ya kan? Lalu si Syekh itu mengatakan, nggak apa-apa kok Nabi Muhammad dengan Sayyidina Ali pun melakukan hal yang seperti ini. Gitu. Pertanyaan dari korban. Ya kan? Lalu saya pengen tahu ini apa yang Nabi Muhammad lakukan sama Sayyidina Ali. Gitu kan? Saya cari video yang berkaitan dengan orang tersebut. Ada muka yang sama dengan baju yang sama. Saya buka, saya dengerin dari awal sampai akhir. Loh, ini apa ini kok gitu? Kok homoseksual, kok pelecehan yang di luar nalar saya juga, lelaki sama lelaki seperti itu, dan dilakukan kepada santri. Nah, saya baca kronologis, yang akhirnya jam 11 malam saya di grup saya katakan saya sudah mendengar semua, saya sudah membaca daripada kronologisnya, saya mohon bisa segera ditemukan saya dengan para korban. Akhirnya kita sepakat hari Minggu, ya. Hari Minggu tanggal 17 November 2025 kita ketemu di rumahnya Ustadz Habib Maki di Depok kurang lebih jam 9 malam. Nah, alhamdulillah saya batalin semua acara saya. Saya punya acara di Sukabumi, di pesantren saya sendiri saya batalin. Alhamdulillah jam 9 kurang 2 menit saya sampai di lokasi tersebut. Yang akhirnya kita berkumpul di situ ada Pak Ian, orang yang pertama datang. Saya dengan Habib Abdurrahman Habsyi kebetulan datang bersama, lalu datang lagi Ustadz Azhari, kemudian ada Ustadz Yusuf Mansur. Mereka semua memberikan klarifikasi sama saya kejadian tahun 2021 bahwa terjadinya pertemuan di rumah Kiai Khalil Nafis di kawasan Depok. Mungkin Kiai Khalil Nafis dikenal juga sebagai wakil ketua MUI yang saat itu dan saat ini juga menjabat sebagai wakil ketua MUI. Kebetulan sahabat saya juga, teman saya juga, saya kenal juga udah lama dengan beliau. Kebetulan sama-sama di NU juga sama saya. Akhirnya saya bilang saya mau komunikasi sama Kiai Khalil Nafis. Saat itu nggak kejadian. Saya nggak pernah komunikasi sama Kiai Khalil Nafis sama sekali. Ya udah, saya bilang mana korbannya? Itu dia, Bib. Ini permasalahan baru. Korban yang satu masih ada di Mesir. Saya bilang kalau begitu jangan ada yang di blow up. Kenapa? Karena saya tahu sepak terjang orang-orang itu kalau homoseksual biasanya ancamannya itu bahaya. Tolong kita amanin dulu ini anak. Malam itu juga saya hubungi ke Kemenlu dan malam itu juga saya hubungi ke Komisi 1 untuk memberikan pengamanan kepada si anak ini yang ada di Mesir, yang masih ada di Mesir dan di bawah umur anaknya. Setengah jam kemudian saya dijawab, ditelepon oleh KBRI. Habib, saya dari KBRI begini, saya minta nomor telepon si korban. Gitu. Setelah dikasih si korban itu nomor teleponnya, langsung dia reaksi, ditemuin si anak, diawasi selama anak tersebut kembali ke Indonesia, untuk kembali ke Indonesia dan sebagainya. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Nah, korban-korban yang lain ini kita nggak tahu posisinya di mana. Akhirnya kita mencoba, kita cari. Akhirnya Ustadz Habib Maki menghubungi Rumah Teduh yang memiliki data tentang anak-anak tersebut, memiliki nomor telepon dan sebagainya, dan pernah juga dibina di Rumah Teduh. Dibilang ada satu di Bandung. Jadi korban tersebut udah mencar nih posisinya. Satu di Bandung. Ya udah, saya mau ketemulah pada hari Selasa itu tanggal 19 kalau nggak salah, hari Selasa. Nah, setelah saya ketemu hari Selasa pada tanggal 19 dengan korban, itu nggak gampang gitu. Jadi mohon maaf teman-teman semua, siapapun yang mendengar ini, netizen atau siapapun, ini nggak gampang.
untuk ngeyakinin si korban ini nggak gampang, perlu jam, perlu waktu, perlu benar-benar satu hal yang korban ini mengalami trauma yang sangat mendalam. Begitu dia ngelihat saya pun dia sudah nggak respect sama saya. Dia bilang, Anda Ustadz? Iya, saya nggak respect sama Anda. Saya nggak respect sama Anda. Udah nggak usah ngebahas masalah apapun. Itu kita ngeyakinin itu bukan 1 jam 2 jam, 5 jam saya yakinin. Ya, alhamdulillah ternyata si korban ini mau bercerita. Sampai tengah malam dia baru saya tanya sama dia, kalau seandainya kasus ini saya naikin kira-kira bagaimana? Saya akan dampingin. Saya punya anak kebetulan juga pengacara, ya kan? Ada 2 anak saya pengacara, alhamdulillah saya akan dampingin Anda. Nah, saat itu saya masih blank nih. Tapi saya punya poin satu. Antara si video dengan korban ini itu tidak saling kenal. Korban yang tadi di video sama korban yang ini tidak kenal. Yang lokasinya juga berbeda, wilayahnya berbeda, zamannya juga berbeda. Jadi 2 orang ini tidak saling kenal. Lalu saya tanya, apa kok sampai Anda mau melakukan seperti itu? Pertama, kejadiannya itu di Purbalingga. Di Purbalingga si korban ini berusia 15 tahun. Ya, saat itu si Syekh Ahmad Misri ini sedang dakwah di sana. Kebetulan bertamu ke rumah ke pondok pesantren pamannya si korban. Ya, sebagai tamu minta ditemenin. Setelah ditemenin, ngobrol-ngobrol, mau nggak saya berangkatin ke Mesir untuk menjadi hafiz Al-Quran. Nanti kalau ke sana memiliki sanad. Sanad itu kalau orang-orang hafal Al-Quran itu sangat luar biasa. Kayak orang hadis juga kalau sanad juga sangat luar biasa. Otomatis dia mau. Iming-imingnya agama ya? Agama. Iming-imingnya agama. Yang akhirnya dibilang, oke, setelah ngobrol sama semua, kamu bener mau? Yakin kamu mau? Yakin? Ya udah, saya cek fisik gitu kan. Namanya anak umur 15 tahun, nggak pernah keluar negeri, nggak tahu luar negeri, suruh dicek fisik. Apa cek fisiknya? Kayak dokter. Buka baju begini, lihat mau ada tatonya nggak, ada cacat nggak, dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya suruh buka celana, tadinya nggak mau, kalau namanya cek fisik gitu kan ya. Termasuk, mohon maaf, alat kelaminnya itu dipegang. Ya, alat kelaminnya dipegang dan sebagainya. Ya udah. Nah, kejadian kedua, tapi diberangkatin nggak? Diberangkatin. Yang korban yang dicek fisik itu? Iya, diberangkatin. Karena janjinya. Nah, kejadian keduanya itu waktu di Jakarta. Ya, di Jakarta di rumahnya si Ahmad Misri ini itu juga dilakukan. Korban yang sama tapi dilumut bibirnya, ya kan, supaya ntar fasih katanya. Ya, gitu. Ya, gitulah. Ya, supaya fasih nanti. Dan ini adalah kalau orang Arab ya, saya belajar di Arab gitu. Ya. Saya tahun 79 di Arab, 86 saya baru pulang, gitu kan. Nggak pernah dilumut begitu sama guru saya kan gitu. Nah, ini dilumut gitu, seperti itu. Nah, supaya gimana lah, sayang, perhatian. Berangkatlah si anak ini ke Mesir dan sebagainya. Lalu hari keduanya, tanggal 20-nya itu saya ketemu sama korban yang B. Korban B ini di Bogor. Saya ketemu dan dia juga histeris melihat saya, bahkan dia bilang, saya tuh udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya tuh sudah berpikir untuk murtad, gitu kan. Cuman karena dia marah-marah, saya tanggepin dulu. Emosi seseorang tuh wajar bagi saya, ya. Dan ini saya pendem semua. Saya pendem sampai saya tanyain kejadian yang sama dengan si Sam itu. Lalu korban ketiga yang tidak saling kenal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 korban di satu wilayah, yang satu yang sama, saya ambil keterangannya masing-masing, apa yang dilakukan sama si Sam kepada dia, tapi pernyataannya saya ambil sebagai satu orang saksi. Gitu. Yang lainnya semua saling nggak ada yang kenal. Nah, ketika nggak ada yang kenal, korban yang di Mesir kita pulangin. Iming-imingnya semuanya sama. Sama. Semua korbannya dijanjikan ke Mesir. Dijanjikan ke Mesir, ya. Dijanjikan. Dan semuanya santri. Semuanya santri. Dan ada 3 orang kabur, ya. 3 orang kabur, yang 2 orang itu sudah di negara lain. Alhamdulillah sudah di negara lain, dan dia juga kita monitor terus sampai sekarang.
walaupun mungkin teman-teman Ustadz tuh nggak ada yang tahu itu korban yang 2 orang itu siapa gitu. Ada lagi korban yang satu lagi di Jogja, ya kan? Yang di Jogja ini masih mendapatkan teror dari si Sam sampai hari ini. Bahkan dari orang-orangnya Sam masih mendapatkan teror seperti itu, korban yang di Jogja ini. Nah, selanjutnya kita pikir nih berjalan, otomatis kan saya tarik kesaksian, baik itu dari orang-orang yang ustadz-ustadz yang hadir pada tanggal 11 April 2021. Saya ambil semua kesaksiannya, termasuk juga kemarin kita sebut namanya Ustazah Oki, ya, karena Ustazah Oki itu kan sekarang lagi ngambil S3 di luar negeri, otomatis kan BAP-nya dia kan menunggu waktunya dia bisa kapan pulang ke Indonesia, karena dia sebagai saksi, bukan sebagai terlapor seperti itu. Ustazah Oki jadi saksi. Jadi saksi. Kenapa? Karena kasus yang Mesir dia ngungkap. Kasus yang di Mesir ini kejadiannya pada minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, artinya 14 hari. Selama 14 hari ini kejadian itu 11 hari berturut-turut. Di tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Yang terungkap sama Ustazah Oki itu gimana? Nah, Oki jadi saksi. jadi saksi. Kenapa? Karena kasus yang Mesir dia ngungkap. Kasus yang di Mesir ini kejadiannya pada minggu terakhir bulan Agustus sampai dengan minggu pertama bulan September, artinya 14 hari. Selama 14 hari ini kejadian itu 11 hari berturut-turut. Di tahun 2025. Ya, di tahun 2025. Yang terungkap sama Ustazah Oki itu gimana? Nah, terungkap sama Ustazah Oki, kebetulan kakaknya korban itu mendapatkan beasiswa dari Ustazah Oki, ya, dan diperbantukan di sekolahannya Ustazah Oki. Nah, si kakaknya ini tidak bisa komunikasi langsung sama Ustazah Oki, minta tolong sama orang lainnya ini minta izin kepada Ustazah Oki untuk memberikan nomornya Ustazah Oki kepada si kakak. Si kakak ini komunikasi sama Ustazah Oki, yang akhirnya Ustazah Oki menanyakan peristiwa itu kepada si korban. Walaupun si korban saat itu tidak mengungkap 100%, tapi bahwa adanya pelecehan itu terungkap. Jadi Ustazah Oki langsung ketemu sama korban. Bukan lewat kakaknya tadi. Bukan lewat kakaknya. Nah, setelah dia pulang ke Indonesia, kalau di keterangannya itu cuma 1 kali, tapi setelah pulang ke Indonesia saya ketemuin si korban, saya ajak bicara, ternyata 11 hari. 11 hari. Dan si korban yang di Mesir ini yang umur sekarang baru 17 tahun, usianya baru 17 tahun, waktu kejadian itu umur 16 tahun, berangkat itu umur 15 tahun, ya, dia hafiz Al-Quran, ya, dan punya prestasi, bukan hafiz-hafizan, punya prestasi yang sangat menarik gitu ya, juara 2 nasional, ya bisa tadi ya. Nah, juara 2 nasional, dia ini sampai maniak untuk nonton film porno, maniak. Jadi kalau Syekh Sam mengatakan di video ini, kalau nggak salah beredar sekarang, bahwa itu adalah fitnah, saya punya buktinya semua. Saya punya bukti di handphone saya. Gitu. Jadi nggak ada fitnah. Ya, kalau dibilang, oh ini fitnah, nggak ada fitnah. Saya punya buktinya semua, catatannya, ya kan. Oh, saya sangat senang ngelihat tubuh kamu saat tanpa busana dan sebagainya. Ya kan. Saya juga mau belajar bahasa Sunda, makanya saya mesti nyium bibir kamu. Ya, itu bukan fitnah. Dan itu rata-rata korbannya laki-laki, laki-laki semua korbannya. Nah, jadi kalau dia mengatakan ini fitnah, ini tuduhan keji dan apa segala semua, enggak, kita punya bukti semua, gitu. Jadi lebih mencederai gara-gara satu oknum yang Ustaz, mencederai agama itu. Saya nggak merasa bahwa mencederai agama. Saya juga digituin sama tim pengacara mereka, ya, dari pengacara A, B, C, D, dia udah pakai 4 pengacara sekarang, yang 3 mundur, tinggal 1. Dia bilang, Bib, ini kan nama Islam. Saya enggak, saya bilang, nanti orang-orang mau belajar di pondok pesantren kosong. Saya bilang, pondok pesantren saya kelebihan, ya kan? Tahun ajaran baru aja sekarang kelebihan 50 orang, gitu. Artinya enggak ada gara-gara 1 orang terus Islam tuh hancur, enggak usah khawatir. Tapi saya menariknya, alhamdulillah, gara-gara kasus ini Bogor terungkap, ya kan, yang 23 orang kemarin naik, terus sekarang di ujung pandang juga naik dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi terhadap korban yang sudah Habib tahu
Yang saya tahu sekarang di atas belasan. Biasa. Ya, itu untuk cadangan bagi saya. Ya, ada korbannya memang yang usia sudah 24 tahun, dia mau menikah, ya kan, dia peluk si Syekh, dia bilang, Syekh, saya ini mau nikah begini-gini, saya sayang mas Syekh, sampai nangis histeris kan. Kalau biasalah kalau seseorang ketemu fansnya kan begitu kan. Sudah tertular gitu, maksudnya sudah terpengaruh dengan Kalau yang umur 24 tahun ini dia masih normal. Dia lapor, mas saya mau nikah, ayo ke kamar apa segala semua. Terus ditanya, mohon maaf ya, kemaluan kamu kecil atau besar? Ya kan? Ntar kalau misalnya kecil, ntar istri kamu, ini kamu zolim kepada istri kamu, coba buka, dipegang-pegang seperti itu. Ya, ada lagi asisten-asistennya, baik. ya seperti itu. Ya, seperti itu. Izin, di sini kan Ustaz Zauki kan ikut sebagai saksi dan ikut mengungkap kasus ini. Apakah beliau juga mendapatkan ancaman seperti Oh, dapat. Ustaz Abi Maki? Ya, Ustaz Oki itu dapat ancaman minggu kemarin, di mana diteror oleh, mohon maaf, saya perlu ingatkan kepada seluruh dari pihaknya Syekh Ahmad Misri. Saya ingatkan, saya bisa mengenakan pasal 221, pasal 355, pasal 368, pasal 55 dan pasal 56 atas ancaman teror kepada saksi-saksi saya atau kepada korban-korban saya, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Semua saya sudah punya buktinya. Termasuk di sini ada namanya muafik. Ya, muafik kita ini aja kita buka. Ya, muafik ini orangnya, ya. Saudara muafik, belajar aja yang benar. Ya, nggak usah macem-macem. Begitu juga saudara Alif, nggak usah macem-macem, belajar yang benar. Ya, kalau misalnya Anda ngancem-ngancem kepada siapapun, saya akan jerat dengan hukum. Ya, itu pasal 221, pasal 355, pasal 368, pasal 55, ya, keikutsertaan pasal 56. Ya, itu pasti saya akan kenain pasal-pasal tersebut. Begitu juga kepada Aldi. Ya. Aldi ini adalah piaraannya Sam. Ya, saya akan buka semua. Saya akan buka karena saya punya datanya semua. Jadi saya bekerja ini bukan katanya, saya nggak ada katanya. Saya bekerja dengan fakta masing-masing. Ya, seperti itu. Bib, artinya teror seperti apa sih yang diterima yang lain-lain seperti itu? Di sini ada salah satu istri daripada almarhum Kang Roshid. Ya, istri almarhum Kang Roshid waktu tabayun di kediaman Kiai Khalil Nafis itu, Kang Rashid itu dibilang saya bunuh kamu. Dan gak lama kemudian ya Kang Rashid meninggal dunia, seperti itu. Lalu kayak ke saya aja itu ada jenderal kan, jenderal intimidasi saya, ya. Orang hebat gitu kan, ada yang ex, ada yang purnawirawan, ada yang masih ngejabat. Itu intimidasi saya. Saya bilang, bang, kita ketemu aja bang, ini loh buktinya, ini loh faktanya, abang mau belain dia silahkan. Abang mau, ya udah Bib, kalau begitu silahkan. Apa yang bisa saya bantu, abang gak usah ikut campur. Dengan tidak ikut campur, tidak atensi membantu saya atau membantu dia, kita serahkan kepada lembaga hukum, insya Allah berjalan dengan lancar. Gitu. Nah, proses ini Mbak, ini kan sering katakan kok lama banget sih. Ya, tanggal 28 saya laporin. Bulan Desember itu alhamdulillah saksi korban kita sudah kumpulkan 20 orang. Bahkan TKP itu ada 3 TKP di daerah-daerah ya oleh Mabes Polri. Alhamdulillah LPSK juga bulan Desember sudah bekerja, ya, sangat luar biasa. Lalu forensik ya Mbak Mada ya, tes forensik di RS Polri itu juga sudah dilakukan. Memang hasilnya itu lama. Lalu dari saksi-saksi saya, dari saksi-saksi kami juga ada kan, kayak Ustaz Oki baru bisa bulan Februari, ya kan, kayak Khalil Nafis baru bisa bulan Februari, lalu Ustaz Azhari juga baru bisa bulan Februari, ya kan, seperti itu gitu. Padahal kita minta dari awal seperti itu. Jadi memang agak lambat. Nah, saya sayangkan kepada Syekh Ahmad Misri, kenapa mesti kabur? Ya kan, saya sayangkan karena Anda sudah berbicara kepada pengacara awal Anda bahwa saya ini tidak akan kabur, saya akan hadapi. Bahkan pengacaranya mengatakan Habib ini bisa dipenjara, saya siap dipenjara. Aslinya mana sih? Misri ini warga negara Indonesia. Tahun 2018 menjadi warga negara Indonesia. Berarti sudah WNI? Sudah WNI.
Sebelumnya orang Mesir. Ya. Mungkin sedikit contoh dari ancaman terhadap Dr. Oki, Ustaz Oki atau Ustaz yang lainnya. Kalau ke Ustaz Abi Maki itu disuruh orang kepercayaan yang ada di Palembang membuat keterangan palsu seolah-olah Syekh Ahmad Misri itu datang pada tanggal 11 April 2021 itu bertabayun atas paksaan daripada Ustaz Abi Maki, ya, kalau tidak akan dipenjarakan oleh Ustaz Abi Maki, seperti itu. Padahal itu nggak pernah terjadi, ya. Padahal itu nggak pernah terjadi. Memang Ustaz Abi Maki dengan membujuk jangan sampai nanti menjadi satu masalah yang nggak ada kejelasannya dan sebagainya. Nah, kalau Ustazah Oki itu melalui Alif, asisten daripada Syekh Ahmad Misri itu meminta kepada orang-orang anak-anak Indonesia di mana alamatnya, yang di Mesir, ya kan, di mana alamatnya, di mana rumahnya, gitu. Dan anak-anak Mesir ini tahu. Ya, ini jadi kalau kasus yang homoseksualnya si Mesri ini, pelecehan seksual seperti ini, itu udah nyebar, udah anak-anak Mesir itu udah tahu, anak-anak Mesir udah pada tahu. Saya ketemu kemarin santriwati lulusan Al Azhar baru-baru ini bilang, Habib itu udah rahasia umum kok, gitu. Dia tuh udah rahasia umum, gurunya aja begitu. Saya bilang saya nggak tahu gurunya, saya yang tahu saya dia. Dia melakukan sesuatu ya tanggung jawab, seperti itu. Kalau boleh tahu kaitannya Ustazah Oki dengan Ahmad Misri itu apa gitu? Nggak ada kaitan apa-apa. Cuma bisa ngancam gitu. Karena kan yang korban terakhir itu kan dari informasi kita dapetin dari dia. Tapi Ya. ini di laporan yang di Barreskrim itu yang sudah dilaporkan itu untuk berapa korban? Baru 5. Baru 5. Iya. Berarti yang belasan sisanya Iya. itu akan menyusul. Ya, kalau misalnya kurang saya tambahin. Gitu. Mengingat kan terduga ini kan sudah lari kan ke Mesir, artinya untuk desakan ke Barreskrim Polri untuk Interpol sendiri untuk menggeret ke Indonesia seperti apa sih? Ya, insya Allah Interpol saya akan minta ya. Saya minta sekarang itu kalau nggak salah Hub Inter ya kan, saya minta ya kan kepada Irjen Krishna Mukti ya, yang sekarang untuk senantiasa benar-benar menjadi atensi khusus, menjadi perhatian. Ini kasus ini jangan sampai terjadi kepada anak-anak bangsa Indonesia, ya kan, pelecehan seksual seperti ini, karena kalau sesama jenis ini penyakit, dia akan bisa menular, ya kan, akan bisa menular, apalagi membawa yang korban yang terakhir itu disuruh nonton, ada videonya sama saya, disuruh nonton video porno, ya. Dia bilang nggak apa-apa kok kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta imam-imam madhab yang lain ya, masih hidup, dia juga akan nonton. Ya, yang saya sayangkan, kita ini semuanya pernah berbuat dosa, kita pernah, tapi jangan jual nama Nabi lah, ya kan, mau agama apapun, mau siapapun, mau kepercayaan apapun, jangan bawa nama orang yang suci gitu kan, seperti itu gitu kan. Itu yang membuat saya nangis juga begitu. Dan saya sepakat sama Ustadz di sini, sama Ustadz Abi Faisal, Ustadz Abi Maki, Ustadz Fatih yang ada di grup juga ya. Antum juga ada di grup ya. Ya, saya bilang tidak ada dendam. Saya mau nanganin kasus ini bukan dendam. Yang kedua, tidak mau menjatuhkan orang. Yang ketiga, bukan karena persaingan. Ya, saya nggak mau. Kalau ada persaingan, ada apa semua keluar. Saya nggak mau ikut campur. Seperti itu.